Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ma taharraka mutaharrikun wartaj wa labba muhrimun wa hajj wa qasadal harama min kulli fajj wa uqimut fi hadhil ayyami manasikul hajj. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dina Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa'lamu anna hadha ash-shahra shahrun 'azim wa anna hadha al-yawma yawmu 'aidil mu'minin, yawmu halilillah Ibrahim abul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Adha. Walaupun kita merayakan Idul Adha dalam suasana keprihatinan karena masih merebaknya wabah COVID-19 di tengah-tengah kita semua, kita hendaknya tetap bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup sampai detik ini, masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas melaksanakan ibadah, bersilaturahmi bersama keluarga dan handai tolan. Kali ini kita berkumpul dalam syahdunya suasana, diiringi takbir yang kita kumandangkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan. Hari yang kita rayakan hari ini adalah hari ketika seorang manusia besar, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggetarkan dalam kehidupan jiwanya. Saat-saat ketika dia melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan baru, di mana dia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya yang tercinta Ismail alaihissalam. Itulah momentum pengorbanan paling akbar dalam sejarah manusia, dan itulah momentum kebesaran paling agung dalam sejarah manusia. Semoga hari ini menjadi langkah awal kita untuk menjalani kehidupan, tentunya kehidupan yang solih dan penuh keberkahannya, sebagaimana tercermin dalam perjalanan kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sudah lebih dari 4 bulan sejak ditetapkannya negara kita dalam keadaan darurat corona virus disease 2019 atau COVID-19, dan kita merasakan suasana keprihatinan yang luar biasa atas apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Kita merasakan segala kegiatan kita dibatasi, mulai dari ekonomi, pergaulan, bahkan dalam pelaksanaan ibadah seperti hari ini pun kita melaksanakannya dalam suasana keterbatasan. Tetapi kita harus yakin, dalam agama Islam diajarkan bahwa di setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah kebaikan yang tercermin, yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah
yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud yang tercantum dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah wabah yang sedang melanda dunia sekarang ini, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk, tentu ada hikmah yang besar bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Berdasarkan makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tadi, maka optimisme akan muncul dan harapan baik akan kita dapatkan jika kita sabar menjalani semua musibah yang menimpa kita saat ini. Keyakinan dan kepercayaan atas takdir itulah yang meneguhkan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang sampai usia tua belum memiliki anak. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surah Asy-Syafaat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang amat cerdas dan tampan bernama Ismail. Nabi Ibrahim sangat mencintai Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, apakah ujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti? Ternyata tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami saat ini. Beliau mendapatkan ujian yang beruntun. Setelah putra yang lama tunggu lahir dan setelah tumbuh menjadi dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fansur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini adalah ujian yang sangat berat dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah sama sekali tidak bermaksud menzolimi hamba-hambanya. Karenanya ketika telah terlihat ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah bersegera mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Bahkan rahmat Allah dan nikmat Allah berikutnya pun dibalas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran putra keduanya Ishak. Dan kelak Ismail dan Ishak ini akan menjadi nabi, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar bapak para nabi. Sejarah Islam mencatat lahirnya nabi dan rasul. Tokoh-tokoh besar seperti Bilal tak luput dari pengorbanan dan perjuangan yang besar pula. Lihatlah bagaimana putra Adam alaihissalam Habil mempersembahkan hewan terbaik yang dia miliki sebagai persembahan kepada Allah untuk membuktikan kedalaman takwanya. Lihatlah betapa mirisnya perasaan ibunda Nabi Musa alaihissalam saat dia memutuskan untuk melepaskan bayi laki-lakinya terapung di sungai. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam harus mengorbankan masa mudanya di dalam sumur yang gelap, lalu dalam penjara yang begitu melelahkan. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mengorbankan 950 tahun dari umurnya untuk berdakwah dan akhirnya hanya mendapatkan 12 pasang pengikut.
Dan lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban demi dakwahnya sepanjang 22 tahun, 2 bulan dan 20 hari. Mengapa Allah selalu menurunkan ujian dan cobaan? Mengapa kita harus selalu berkorban? Tidak bisakah Allah menjadikan hidup ini tenang dan tidak ada gejolak, tidak ada penyakit, tidak ada wabah? Padahal Allah kalau mau hanya mengatakan kun fayakun, maka semuanya bisa. Simak firman Allah dalam Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat kita gali sebagai ibrah bagi kita semua. Pelajaran pertama, musibah terjadi sebagai peringatan dari Allah kepada manusia supaya mereka kembali kepada kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 maupun As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia supaya mereka kembali. Kedua ayat tersebut diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, yang artinya supaya mereka kembali. Musibah ini hendaknya semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali. Pelajaran yang kedua adalah hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini. Harus meyakini bahwa hidup ini sementara dan akan berpulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban yang meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini adalah Allah yang menentukan. Atas kehendak Allah manusia lahir ke dunia, dan atas kehendak Allah pula kita akan kembali kepadanya. Kapan dan di mana, semua ada di tangan takdir Allah. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin ta'ud, innallaha alimun khabir. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Luqman ayat 34. Pelajaran ketiga, hendaknya manusia semakin punya kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan sanak saudara, handai taulan dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya orang yang kehilangan mata pencarian, otomatis makin banyak orang yang kesusahan untuk makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, sesuai dengan namanya, yaitu hari raya kurban, maka pada 10 Zulhijjah sampai dengan 3 hari berikutnya yang disebut sebagai hari tasyrik, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya kepada yang membutuhkan. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Mari kita manfaatkan momentum Idul Adha ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, dan berbahagialah mereka yang mampu berkurban. Pelajaran keempat yang ada di balik musibah ini
adalah kedekatan hati kita dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sangat sibuk sehingga sangat jarang ketemu dan bercengkrama dengan keluarga. Ini adalah kesempatan yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita dapat membangun keluarga yang kuat, karena keluarga adalah tiang kokohnya masyarakat dan tiang kokohnya negara ini. Dan mudah-mudahan apa yang dikehendaki Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendudukai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka untuk menyikapi musibah ini, saya harap masyarakat tetap tenang, waspada, ikuti protokol kesehatan seperti yang kita lakukan pada hari ini, dan tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tulus dan bertawakal dalam kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'ina allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Demikianlah khutbah Idul Adha ini. Semoga momentum Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting adalah berkurban sebagai wujud kepedulian sosial dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Rabbana
Kami sadar akan besarnya dosa kami, karena seringnya kami melalaikan perintah-Mu, karena cepatnya kami melakukan larangan-Mu, karena kurangnya kami mensyukuri nikmat-Mu. Oleh karenanya ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Dan ampunilah saudara-saudara kami dan orang-orang yang tidak memiliki apapun kecuali doa dan harapan. Wahai yang Maha Suci, yang Maha Pengasih dan Maha Pelindung, lindungilah kami dan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah wabah penyakit coronavirus, bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan lainnya di Indonesia dan di belahan bumi lainnya. Berikan mereka kekuatan iman sehingga tak berputus asa terhadap ujian-ujian-Mu. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikina wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'alnal bala'a wal waba'a waz zalazilah wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassatan wa sa'iril buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.